Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Ini saya akan membahas OSK Kimia 2019 nomor 6 sampai nomor 10. Ayo, langsung saja ya. Nomor 6. Soalnya dari persamaan reaksi berikut, reaksinya sudah ada di papan ya. SNO2 solid plus 2H2O gas menjadi SN solid plus 2H2O liquid. Volume gas hidrogen diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin. Yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SNO2 adalah pertama, kita harus mengkonversi massa dari SNO2 ini menjadi satuan mol. Jadi ini kan diketahui 2 gram ya. Kita konversi menjadi mol sama dengan 2 per mR-nya SNO2 itu sebesar 150,7 gram per mol. Gitu. 2 per 150,7 gram per mol akan menghasilkan 0,0133 mol. Kemudian kan yang ditanya adalah hidrogen ya, maka kita akan mencari mol dari hidrogen menggunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien yang ditanya adalah koefisien hidrogen. Koefisiennya adalah 2, jadi 2 per koefisien yang diketahui adalah koefisien SNO2. 1 dikali mol yang diketahui adalah molnya SNO2. Ini saya tulis SNO2, jadi ini molnya SNO2. 0,0133 mol, maka akan menghasilkan 0,0266 mol. Setelah mencari mol, kita akan mengkonversi mol menjadi volume. Karena ini keadaannya STP, yaitu STP itu 1 atm 0 derajat Celcius. Jadi kalau buat 73 Kelvin itu sama dengan 0 derajat Celcius. Volumenya, jadi karena ini STP, setelah mol langsung saja dikalikan dengan 22,4, maka akan menghasilkan 0,59584 liter, atau kalau dikonversi menjadi mililiter sebesar 595,84 mililiter. Maka jawaban yang benar adalah option E sebesar 5950. Soal nomor 7 adalah suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mm Hg. Gas tersebut adalah. Untuk membahas nomor 7, kita akan menggunakan persamaan gas ideal. Jadi rumusnya PV nRT. P adalah tekanan, V adalah volume, N mol, R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah temperatur dengan satuan Kelvin. Tahu di soal adalah tekanannya 600 mm Hg, maka harus kita jadikan kan satuan atmosfer dulu. Jadi 600 mm Hg dibagi dengan 760 mm Hg per atm. Kemudian volumenya di soal diketahui 100 mili, maka kita harus merubah mili menjadi liter. 100 mili sama dengan 0,1 liter. Kemudian mol yang ditanya, R adalah tetapan dengan harga 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Kemudian di soal diketahui temperaturnya adalah 14 derajat Celcius, maka harus kita rubah menjadi satuan Kelvin. 14 ditambah 273. 600
per 760 menghasilkan 0,79 atm. Ini tetap dikali 0,1, kemudian ini N. Ini tetap 0,08205. 14 ditambah 273 akan menghasilkan 287. N sama dengan 0,079 dibagi 0,08205 kali 287 akan menghasilkan sebesar 23,54835. Maka molnya akan didapat sebesar 0,003355 mol. Setelah mencari molnya, kita akan mencari dari MR-nya. Kira-kira MR miliknya siapa? Jadi rumusnya N sama dengan massa per MR. Molnya sudah diketahui sebesar 0,003355. Kemudian massanya ada di soal sebesar 0,238. MR-nya yang dicari, maka MR-nya 0,238 dibagi 0,00335 akan menghasilkan 70,945. Dari jawaban option ada A, nitrogen. Nitrogen adalah N2, maka MR-nya sebesar 28. B, argon. Argon berarti AR. MR-nya sebesar 39,95. Yang C adalah klorin. Cl2. AR-nya klorin sebesar 35,45. Maka kalau Cl2 sama dengan 70,90. Kemudian yang D, Ne. Ne adalah gas mulia, jadi Ne saja, maka AR-nya 20,18. Kemudian yang E, kripton, AR-nya adalah 83,80. Maka jawaban yang mendekati adalah jawaban C, sekitar 70,945. Soal nomor 8 adalah entalpi pembentukan standar delta H0F timbel 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah... Untuk mengerjakan nomor 8 ini, kita harus tahu dulu arti dari apa sih entalpi pembentukan standar itu. Jadi, entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Kalau senyawanya adalah PbCO3, maka di dalam PbCO3 ada beberapa unsur, yaitu unsur Pb, unsur C, karbon, dan oksigen. Setelah itu, kita bisa membuat persamaan reaksinya. Persamaan reaksi entalpi pembentukan standar itu dari unsur-unsur terkecilnya dulu ke senyawanya. Unsurnya sudah diketahui bahwa unsur-unsurnya adalah Pp, C, dan O2. Maka Pp dalam bentuk solid plus C plus O2 dalam bentuk gas akan menghasilkan senyawanya PbCO3. Itu kan, itu senyawanya harus 1 mol. Jadi yang dirubah-rubah adalah unsurnya. Di sini Pb 1. Sorry, ini adalah Pb di kiri 1 dan di kanan 1. Maka ini sudah nggak usah dirubah. Kemudian yang karbon di sini 1, di sini 1. Yang harus dirubah di sini adalah O2 karena di sini ada 2, di sini ada 3. Maka yang dirubah adalah unsurnya. Kita rubah menjadi 3/2 oksigen. Delta H-nya tetap menjadi min 699 kJ per mol.
Maka jawaban yang benar adalah option B. Untuk soal nomor 9, soalnya adalah perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas plus 2Cl2 gas menjadi 4HCl gas dengan delta H0 sebesar min 92,4 kJ. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah persamaan reaksinya sebagai berikut. Yang option A mengatakan bila persamaan tersebut dibalik, nilai delta H-nya menjadi positif. Itu benar. Jadi kalau ini sistemnya adalah eksoterm, kalau dia dibalik menjadi 4HCl gas menjadi 2H2 gas plus 2Cl2 gas, maka delta H-nya akan berubah menjadi positif 92,4 kJ. Kemudian yang B, pernyataannya adalah 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Jawabannya adalah benar karena delta H0-nya bernilai negatif. Dapat diartikan bahwa 4 HCl akan lebih kuat dibandingkan 4 ikatan H2 dan Cl2. Kemudian yang C, nilai delta H0 adalah juga min 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Jawabannya salah karena wujudnya berbeda. Ini kan gas, kalau dia berubah menjadi cair, maka delta H-nya juga berbeda, tidak min 92,4 kJ. Jadi jawabannya yang benar adalah option C. Kita akan lanjut pembahasan yang D ya. Untuk option D, sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepas bila dihasilkan 1 mol gas HCl. Itu jawabannya benar. Kan ini persamaannya. Jika ini 4 mol, maka kalau ini dirubah menjadi 1 mol, KH0-nya untuk 1 mol HCl juga dikalikan 1/4 dikali min 92,4. Maka hasilnya adalah 23,1 kJ. Itu per mol. Untuk pembahasan yang E, nilai delta H0 pembentukan gas HCl adalah 23,1 kJ per mol. Sudah dibahas di soal sebelumnya ya, bahwa pembentukan itu per mol. Jadi kalau per mol, maka ini kan untuk 4 mol. Kalau per mol berarti 1/4 dikali min 92,4. Maka hasilnya untuk per mol HCl itu sama dengan min 23,1 kJ. Maka jawaban yang tidak benar adalah option C. Untuk soal nomor 10 adalah senyawa difluoromethana CCl2F2 yang dipakai sebagai aerosol atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan atau AC dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah senyawa difluoromethana itu bisa ditulis seperti ini atau nama umumnya adalah CFC. Kata inert dapat diartikan sukar bereaksi. Sukar bereaksi artinya energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar sehingga sulit diputuskan. Sebagai syarat terjadinya reaksi, ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Yang B, ikatan CF polaritasnya rendah. Salah karena CF itu polaritasnya sangat besar karena F yang sangat elektronegatif. Kemudian yang C, karbon memiliki keelektronegatifan tinggi. Salah karena fluor itu justru lebih memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Karbon memiliki keelektronegatifan sebesar 2,5. Fluor memiliki keelektronegatifan sebesar 3,0. Sedangkan fluor memiliki keelektronegatifan sebesar 4,0. Jadi dalam senyawa tersebut yang paling besar keelektronegatifannya adalah fluor, bukan karbon. D. Senyawa fluor tidak mudah terbakar. Itu salah karena senyawa fluor itu sangat mudah terbakar. Kemudian yang option E, gaya van der Waals antar fluor lemah.
Jawabannya salah. Gaya van der Waals antar fluor itu sangat kuat sekali karena fluor yang memiliki keelektronegatifan sangat tinggi. Untuk nomor selanjutnya akan saya bahas pada video yang akan datang.